Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanianti Nur Muharimah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, nomor induk mahasiswa 2314862. Pada hari ini akan melaksanakan pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila di kelas 10 fase E di SMK Bumi Siliwangi, Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Kelas 10 Farmasi A hari ini belajar dengan Ibu ya. Sebagai manusia yang berketuhanan, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoanya dipimpin oleh KM-nya, silahkan. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Oke, alhamdulillah sudah berdoa ya. Sekretarisnya siapa? Sekretarisnya ya, Alisa. Sekretarisnya hari ini hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Jangan lupa untuk mengisi absensi di Google Form yang sudah Ibu share di grup belajar di WhatsApp ya. Oke, kemudian Ibu mau lihat dulu kebersihan kelasnya. Apakah kelasnya sudah bersih? Apakah ada sampah? Kalau sudah bersih, hari ini ada piket kelas ya. Oke, alhamdulillah kalau sudah bersih, rapi, kita siap untuk melaksanakan pembelajaran ya. Nah, supaya meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air Indonesia dan juga membangun semangat, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya mohon untuk berdiri ya. Dipimpin oleh Anissa sebagai dirijennya. Semoga semangatnya sebagai pemuda-pemudi ya tersampaikan kepada kita hari ini di kelas. Meskipun di luar cuaca sedang mendung ya, tetapi tidak mengalahkan semangat kita untuk terus mengikuti pembelajaran ya. Oke. Nah, berikutnya Ibu ingin meningkatkan semangat belajar kalian. Di sini kita akan bersama-sama melaksanakan ice breaking berupa
Ini ya, senam otak gerakan dasar. Ya, sebentar, oke. Nah, kita ikut semua ya. Semua ikut aktif ya. Tidak apa-apa, sambil duduk nggak apa-apa. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Alhamdulillah ya. Sudah lebih bersemangat ya? Oke, sudah lebih bersemangat. Alhamdulillah ya. Kalau sudah lebih bersemangat, kita juga akan fokus ya dalam mengikuti pembelajaran ya. Oke, ya. Sebelum ke pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini, Ibu mau mengingatkan dulu materi yang telah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya ya. Ibu mau tanya, apakah masih ada yang ingat tentang apa itu sadar hukum? Ada yang bisa jawab? Oke, jadi kesadaran itu adalah sadar hukum itu adalah kesadaran ya yang ada pada diri manusia ya terhadap hukum. Oke. Nah, tepuk tangan untuk Mutia. Bagus ya. Jadi masih ingat tentang materi sebelumnya. Nah, hari ini masih tentang membangun budaya taat hukum, tetapi kalau minggu kemarin itu kita di unit 1 tentang kesadaran hukum. Sekarang kita masuk ke unit 2, yaitu mengenai menerapkan perilaku taat hukum. Ya. Nah, sebelumnya Ibu mau menanyakan dulu kepada kalian. Ya, di sini di kelas ini, apakah ada yang pernah melanggar hukum? Kurang kedengaran. Apakah pernah melanggar hukum? Pernah ya. Coba Ibu mau tahu dulu apa saja pelanggaran hukumnya. Coba kita jujur ya. Pernah apa? Melanggar hukum apa? Cung, ngacung. Apa? Melanggar lampu lalu lintas. Oke, harusnya merah itu berhenti, tetapi disalahartikan merah itu berani, jadi maju terus ya. Iya, padahal seharusnya merah itu berhenti. Ada lagi siapa yang pernah melanggar hukum? Coba apa? Ada? Ada yang pernah melanggar hukum? Siapa yang belum punya SIM tapi sudah mengendarai kendaraan bermotor? Ada ya, Rajib. Oh, ada. Oke. Berarti sudah tahu ya bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum gitu ya. Nah, oke, hari ini kita akan ya di sini Ibu punya 3 tujuan pembelajaran ya. Mohon diperhatikan depan. Yang pertama, pembelajaran kita hari ini ya, kalian diminta atau peserta didik mampu menganalisis contoh-contoh perilaku yang menunjukkan taat hukum dan melanggar hukum dalam kehidupan di masyarakat dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat secara konsisten. Ketiga, peserta didik mampu menerapkan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan taat hukum dan melanggar hukum
dalam kehidupan di masyarakat dengan kreatif dan inovatif ya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu minta kalian untuk keluarkan gawainya, kemudian kita akan melaksanakan pretest. Kalian mohon untuk scan barcode yang ada di depan untuk melaksanakan pretest terkait materi menerapkan perilaku taat hukum. Silahkan dikerjakan. Ya, sudah diselesaikan pretestnya? Pretest yang tadi itu untuk mengetahui kemampuan awal atau pemahaman awal kalian terhadap materi hari ini ya. Nah, kalau kalian ada yang bertanya, hari ini kita akan ngapain Bu? Kita akan belajar apa? Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran pada materi bab 2 unit 2 tentang menerapkan perilaku taat hukum melalui kegiatan problem based learning ya. Jadi kalian akan diminta untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oke. Nah, kita masuk ke dalam kegiatan inti ya. Nah, kita lihat di sini. Ada gambar apa di depan? Ada gambar? Oke, polisi. Kemudian siapa yang mengendarai kendaraannya? Anak SD ya, masih sekolah dasar. Sekolah dasar itu biasanya kelas berapa kalau sudah bisa naik motor? Ya sekitar kelas 6 ya. Oke, ini sudah naik motor ya. Apakah kalian mengetahui ini apa saja? Apa saja pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan oleh pelajar tersebut? Tidak memakai helm, belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam perilaku yang melanggar hukum ya. Nah, oke. Berikutnya kita lihat di sini ya. Ini ada bab yang akan kita pelajari hari ini mengenai perilaku taat hukum. Mengenai hukum, kita lihat di sini ya. Supaya tidak supaya jelas ya apa perbedaannya karena suka tertukar antara hukum dengan norma ya. Nah, ada yang bisa mengetahui apa bedanya hukum dan norma? Kalau hukum biasanya siapa yang buat? Pemerintah ya. Kalau norma yang kalian tahu ada apa saja norma? Norma agama, ada norma apa lagi, Nak? Norma sosial, bagus. Ada apa lagi? Norma apa? Norma hukum, iya betul, ada norma hukum. Ada norma apa lagi? Norma agama, norma sosial. Ada norma apa lagi yang biasanya dibuat oleh oleh masyarakat adat? Norma adat betul, norma kesopanan juga betul. Nah, kadang ini tuh suka tidak bisa membedakannya ya antara hukum dan norma karena memang satu sama lain itu saling berhubungan. Ya, hubungannya tentang apa? Tentang aturan ya. Oke. Nah, berikutnya ya, kita lihat di sini, kita ada pembagian hukum. Di dalam hukum itu dibagi berdasarkan masalah yang diatur atau isinya. Ada dua ya, ada hukum privat dan ada hukum publik. Kira-kira dari redaksinya saja apa bedanya publik dan privat? Publik mah terbuka untuk umum ya. Kalau privat
Iya, untuk perorangan, betul. Tepuk tangan untuk kelas 10A. Ya. Oke, berikutnya hukum menurut bentuknya. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis contohnya apa? Nih, sudah ada di sini ya. Ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Kalau yang tidak tertulis ada dalam apa? Kebiasaan, betul. Misalkan apa kebiasaannya? Ketika masyarakat Bali sedang melaksanakan hari raya Nyepi, itu ada aturannya, tidak boleh berkeliaran keluar, baik yang beragama selain Hindu maupun apalagi yang agamanya Hindu gitu ya. Itu kan tidak tertulis ya, tetapi kita mengikutinya karena itu aturan ya. Kemudian ada hukum berdasarkan sumbernya ya. Ada yang bersumber dari undang-undang, dari kebiasaan ya, dari traktat, jurisprudensi dan doktrin. Oke, ada juga hukum dari cara mempertahankannya ya. Pertama, dari hukum material. Material itu apa sih, Bu? Ya, yang mengatur hubungan antar negara. Kalau hukum acara, apa ya, Bu? Hukum acara itu adalah hukum yang tentang cara mempertahankannya, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi dari waktu berlakunya. Ada hukum positif dan ada hukum yang akan datang. Hukum positif itu yang berlaku saat ini. Iya, yang akan datang itu yang berlaku di masa yang akan datang. Ya, ada hukum masa lampau? Tidak ada, hanya dua ya. Ada hukum positif dan yang akan datang, itu ya. Nah, ada lagi dari tempat berlakunya. Ada di nasional, di negara kita, ada di internasional ya, berarti di seluruh dunia gitu ya. Nah, kemudian kita lihat ya, perilaku taat hukum ya. Apa pentingnya menerapkan perilaku taat hukum? Supaya apa? Supaya tercipta ketertiban. Contoh tadi kata Alisa ya, ketika ada lampu lalu lintas merah, banyak yang melanggar, mensalahartikan lampu merah itu sebagai berani sehingga maju saja gitu ya. Akhirnya lalu lintasnya bagaimana? Tidak tertib, apalagi macet, itu ya. Semuanya ingin maju ya, semuanya ingin tidak mau mengalah gitu ya. Oke. Nah, hari ini seperti di awal tadi kegiatan pendahuluan, Ibu menyampaikan kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan masalah atau PBL gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada tolong kalian di scan dulu di Padletnya. Nah, ini Padlet ya. Nah, kelompoknya masih kelompok PKN ya, kelompok yang ada pada waktu kontak belajar pertama ya. Nah, kalian scan dulu nih Padletnya. Kemudian, nah kita akan melihat ini dia kelompok 1, Cung, mana kelompok 1? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Nah, kita akan menyimak dulu ya. Ini adalah masalah-masalah yang Ibu skenariokan dan kalian harus selesaikan. Ya. Kita lihat di sini. Ini kelompok 1 dulu. Tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Serta denda minimal 800 juta dan maksimal 10 miliar rupiah. Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kesehatan. Rekan-rekan sekalian, dari pengungkapan ini kami telah menyelamatkan ribuan jiwa. Kalau kita hitung barang bukti jenis ketamin sebanyak 20.842,21 gram atau setara dengan 100
104.210 jiwa dengan asumsi 1 gram untuk pemakaian 5 orang per hari. Berikutnya, sabu kristal sebanyak 20.654,18 gram. Ini setara dengan 103.274 jiwa dengan asumsi 1 gram untuk pemakaian 5 orang per hari. Oke. Nah, kelompok 1, ya, di sini Ibu sudah membentuk kelompok dan Ibu menyampaikan dulu ya masalah yang akan dihadapi atau diselesaikan oleh kelompok 1 mengenai ada Direktorat Tindak Pidana Narkotika ya, Bareskrim Polri ungkap kasus narkotika clandestine lab ya. Jadi ini ada banyak narkoba yang disita. Kemudian tadi dengan asumsi 1 gram itu untuk 5 orang. Ini ada berapa untuk sekian ratus ribu jiwa orang gitu ya. Kelompok 1 itu masalahnya. Nah, kemudian berikutnya kelompok 2, berikut ini adalah masalah ya. Kita lihat. Itu dia pertamanya pulang sekolah dalam keadaan muntah, terus dia mengeluhkan perutnya sakit, kakinya sakit, kepalanya sakit, tangan-tangan dan kakinya sakit semua. Karena sedikit bisik-bisik tetangganya, karena dia nggak mau pergi ke sekolah, nggak mau ketemu dengan kawan-kawannya. Bisa dikatakan data menunjukkan bahwa terjadi situasi darurat kekerasan menurut kami di satuan pendidikan. Oke, ini kelompok 2, permasalahan mengenai perundungan yang terjadi di sekolah ya. Kemudian kelompok 3, ini dia permasalahannya. Saudara, tim penyidik penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup menindak pelaku polusi di Jakarta dan sekitarnya 4 orang yang dijadikan tersangka terkait penyebab polusi di wilayah Jabodetabek. Dalam konferensi pers, tim Satgas Pengendalian Pencemaran Udara menjelaskan 4 tersangka diduga menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran udara di wilayah Tangerang, Banten. Tempatnya kini ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Nah, ini permasalahan yang akan diselesaikan oleh kelompok 3 mengenai pencemaran lingkungan ya. Kemudian ini yang kelompok 4. Nanti ini kelompok 4 mengenai berita bohong atau informasi hoax ya, pelanggaran terhadap penyebaran informasi bohong di media sosial ya. Ini permasalahan yang harus diselesaikan oleh kelompok 4 ya. Nah, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan permasalahannya masing-masing. Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok ya, duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing ya untuk menyelesaikan kasus yang ada yang sudah Ibu share di dalam Padlet ya. Silahkan untuk bergabung. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di belakang, kelompok 3 di sebelah kiri Ibu, kelompok 4 di belakang. Silahkan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, oke. Nah, Ibu akan sampaikan dulu apa yang harus dikerjakan. Ini ya, kita lihat. Di sini ada LKPD, di sini ada lembar kerja peserta didik ya.
Kemudian ini Padlet sebagai LKPD elektroniknya. Jadi cara mengerjakannya, Ibu akan bagikan dulu ini ya LKPD-nya untuk kelompok 3. Silakan Nina. Ya. Nah, kalian diminta untuk menuliskan terlebih dahulu ya permasalahan ya kasus yang kelompok kalian hadapi. Permasalahannya apa? Tuliskan dengan detail di sini ya. Kemudian sumbernya dari mana? Sumber beritanya. Sumber masalahnya dan beritanya. Kemudian informasi kejadian. Kalau informasi kejadian ini berdasarkan tadi ya tayangan yang sudah dibagikan dalam kelompoknya yang ada di Padlet. Kalian lihat ini kejadiannya di mana, ya. Kemudian tempatnya di mana. Penyebabnya apa? Mengapa bisa terjadi permasalahan tersebut, gitu ya. Kemudian di sini apa dampaknya? Dampak negatifnya, ya, atau pengaruh buruknya, gitu ya, dari permasalahan tadi. Kemudian bagaimana menurut kalian upaya pemecahan masalah tersebut, ya, agar tidak ada masalah tersebut, bagaimana upayanya? Kemudian apa upaya kelompok kalian untuk menindaklanjuti masalah tersebut? Menurut kami agar tidak terjadi masalah tersebut kita harus apa? Paham ya? Oke. Nah, kalau sudah ini sebagai LKPD kelompok. Adapun yang di Padlet ya, yang sudah Ibu share tadi, kalian masuk ke dalam Padlet kelompoknya masing-masing, kemudian kalian berikan komentar singkat mengenai permasalahan yang ada di kelompoknya. Ya, kemudian bisa saling me-like ya. Untuk like terbanyak di dalam Padlet itu akan dapat skor keterampilan terbaik. Ya. Jadi ada yang harus dikerjakan berkelompok, ada yang harus dikerjakan mandiri di dalam Padlet. Ya, cara berkomentar di dalam Padlet cukup tuliskan nama dulu dan menurut saya apa, gitu ya. Paham tugasnya? Ya, kalau sudah silakan bagi tugas kelompoknya ya. Ada berapa orang, berikan job desk-nya masing-masing. Saya bertugas apa supaya efektif ya. Nanti setelah diisi semua kita akan presentasikan ke depan. Gitu ya. Oke. Kelompok 1. Tuliskan dulu di sini kelompok berapa, anggotanya siapa saja. Kemudian bagi-bagi. Ini ada berapa? Silahkan dibagi biar cepat ya. Sok, yang tulisannya bagus katanya. Nah, jadi seidealis mungkin. Ini tuliskan dulu nama kelompoknya, kemudian anggotanya. Ini ada berapa orang nih? Dibagi-bagi. Kamu cari apa? Itu bisa biar efektif ya. Dan seterusnya. Jangan lupa yang di Padlet juga dikerjakan. Bagi tugasnya sudah bagus ya. Nanti ini yang sendiri-sendiri ya. Ya, baik. Tadi Ibu sudah berkeliling ya, luar biasa semangat kalian ya. Nah, sudah selesai dengan pekerjaan kelompoknya? Sudah? Oke. Supaya lebih adil lagi ya, bagaimana kalau kita akan mengundi siapa yang terlebih dahulu akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik. Kita lihat ya. Atau siapa yang mau ngocoknya ke depan? Sama Ibu saja, boleh? Oke, siap ya. Kelompok. Berikutnya. Oke. Berikutnya ya. Bentar.
Dikocok dulu ya. Kelompok 4. Yeay. Maju ke depan. Oke. Berikutnya. Ya, silakan kelompok 2. Terakhir kelompok 1 ya. Ya. Hari ini kita akan menyaksikan presentasi dari masing-masing kelompok terkait kasus yang sudah kita selesaikan dalam Padlet ya. Oke, tadi sudah diundi kelompok 3 yang pertama untuk mempresentasikan. Silahkan beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, silahkan. Saya Dana dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang masalah Satgas Pencemaran Udara tetapkan 4 orang tersangka polisi di Jakarta. Analisisnya adalah permasalahan hasil kajian pencemaran polusi udara di Jakarta, sumber datanya Kompas, informasi kejadiannya di Tangerang, Banten, penyebabnya adalah oknum dari suatu perusahaan yang membuang limbah-limbah batubara. Dampaknya terjadi pencemaran polusi udara, upaya pemecahan masalah ditangkapnya oknum dari perusahaan yang menjadi masalah polusi udara. Upaya tindak lanjutnya adalah diberhentikannya kegiatan perusahaan tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, kelompok 3 sudah menyelesaikan kasus permasalahan yang terjadi di mana katanya? Di Tangerang tentang polusi udara. Oke, berikutnya Ibu minta kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Oke, silakan Nak yang akan mempresentasikannya kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan. Saya Muhammad Ridwan dari kelompok 4 ini mempresentasikan tiga pelaku penyebaran berita palsu Penyebaran berita palsu. Oke, bagaimana? Analisis permasalahan hasil kajian penyebaran informasi bohong di media sosial sumber data atau informasinya di Kompas TV. Informasi kejadian terjadi di Jakarta 6 April 2023. Penyebab penyelewengan barang bukti pakaian bekas yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Dampak membuat masyarakat menurut curiga bahkan memiliki kelompok yang hal ini dapat mengacaukan kemampuan masyarakat dalam membedakan antara fakta atau fiksi. Terus? Upaya pemecahan masalah, mencari informasi di berbagai media, berhati-hati jangan judul berita yang provokatif. Upaya tindak lanjut melaporkan akun atau web tersebut kepada pihak yang berwenang. Oke, itu tentang berita bohong ya, kasus thrifting. Thrifting itu apa ya? Membeli baju bekas, padahal itu barang sitaan dari kantor polisi gitu ya. Oke, tapi di apa namanya? Disebutkannya sebagai baju thrifting gitu ya. Oke, berarti bagaimana tindak lanjutnya menurut kelompok kalian supaya tidak terkena hoax? Itu harus apa? Melaporkan akun ya. Kemudian kita harus apa lagi katanya? Upaya pemecahan masalahnya? Mencari informasi di sumber terpercaya. Oke, tepuk tangan buat Oke, berikutnya kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kelompok. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Katrina dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai masalah yang sudah bisa dilampirkan, yaitu tentang perundingan. Dan berikut saya akan membacakan hasil kajian dan analisis dari kelompok saya. Dengan tema perundingan yang ada di sekolah, perundingan yang ada di sekolah, analisisnya itu permasalahan. Maka hasil kajian dari kelompok kami itu perundingan yang terjadi di sekolah, perundingan. Lalu ada analisis kejadian. Hasil kajiannya itu korban mendapat luka-luka dan trauma yang didapat dari perundingan tersebut. Setelah itu penyebabnya dari permasalahan tersebut adalah terdapat dalam diri pelaku. Setelah itu dampak dari masalah tersebut adalah menurunnya mental sang korban,
sulit bersosialisasi dan selalu cemas. Selanjutnya juga ada upaya pemecahan masalahnya dalam memberikan dukungan kepada korban, mengawasi pelaku dan korban. Selanjutnya ada upaya tindak lanjut supaya tidak terjadi perundungan, ya, gimana? Memberi sosialisasi pada anak-anak dan memberi sanksi sosial kepada sang pelaku. Sosialisasi dan ada sanksi ya. Jadi ada represif dan preventif. Ya, tepuk tangan luar biasa. Terakhir nih, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis. Silakan. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari analisis tentang penyalahgunaan narkoba. Untuk informasi kejadiannya yaitu menangkap, investigasi, penindakan, sama pemberitahuan media. Penyebabnya memproduksi narkotika jenis sabu untuk dipasarkan di wilayah Jakarta dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan di Geng Narkoba Barmoni. Untuk dampaknya dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius, menyebabkan penurunan fungsi pernafasan, overdosis, kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Upaya pemecahan masalahnya yang pertama, mempertegas dan lebih teliti dalam mengisi mencari bandar narkoba. Yang kedua, masyarakat melapor kepada pihak berwajib bila ada gerak-gerik tindakan tentang narkotika. Yang terakhir, upaya tindak lanjutnya yaitu aparat kepolisian harus memberikan atau mengambil tindakan tegas bagi para bandar narkoba dan bagi para pengguna narkoba diberikan penanganan khusus seperti rehabilitasi. Jadi untuk bandar narkobanya diberikan sanksi tegas dari kepolisian. Kalau untuk pengguna yang terjerumus diberikan rehabilitasi. Luar biasa, tepuk tangan untuk ke tempatnya ya. Nah, Alhamdulillah semuanya sudah presentasi ya. Sudah ya, semua sudah presentasi. Nah, kira-kira di sini di kelas ini adakah yang bisa membuat kesimpulan secara keseluruhan materi kita hari ini? Cung, siapa? Oke, Goli, silahkan berdiri. Apa kesimpulan keseluruhan pembelajaran kita hari ini? Jadi soal menerapkan taat hukum ini, kita mendapatkan kesimpulan bahwa menaati hukum di negara kita ini, hukumnya memang betul-betul wajib dan memang harus juga dipenuhi oleh kesadaran dari individu masing-masing agar tercipta kedisiplinan di negara kita agar kita bisa lebih maju lagi. Oke, tepuk tangan buat Goli. Oke. Sudah melaksanakan kesimpulan, kita sudah membuat kesimpulan pembelajaran. Oke, berikutnya kita akan melaksanakan refleksi pembelajaran bersama-sama ya. Mohon untuk di scan barcode-nya. Silahkan. Di sini ada Google Jamboard ya. Kalian menuliskan apa yang sudah baik dari pembelajaran kita hari ini, kemudian apa yang belum, apa yang akan ditingkatkan dari pembelajaran hari ini, dan bagaimana kesan-pesannya. Boleh Bu, satu kata boleh. Ya, apa kalian merasa senang? Merasa termotivasi? Ataukah boleh yang lainnya bebas? Ya. Oke. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita sudah melaksanakan refleksi di Google Jamboard ya. Kemudian kita akan melaksanakan post-test. Ini ya post-testnya. Nah, ini dia post-testnya. Di Google Form, silahkan kalian masuk. Ya. Untuk post-test ini, kita ada 2 soal uraian. Ya. Kenapa berbeda dengan tadi ketika pretest 10 soal pilihan ganda dan ketika uraian 2 soal? Supaya kalian bisa lebih mengeksplor lagi ya, menganalisis, kan tadi sudah pada pinter-pinter ya, menganalisis kasus. Jadi hanya 2 esai saja, 2 nomor saja. Ya, tapi 2 nomor juga skornya besar ya.
Baik, anak-anakku sekalian, tadi kita refleksi sudah ya, kemudian post-test juga sudah ya. Berarti kita tiba di akhir pembelajaran hari ini ya, pembelajaran yang luar biasa. Kalian juga aktif tadi dalam Padlet ya, kemudian dengan kelompoknya juga. Alhamdulillah kita tiba di akhir pembelajaran. Minggu depan untuk pertemuan berikutnya kita akan memasuki materi masih di bab 2 unit 3 mengenai hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ya. Nah, untuk menutup pembelajaran mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup dengan salam ya dari Ibu, sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam